Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator Ibu Dwi Kurnia dan pengajar praktek Ibu Ari Sulistiowati. Aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil belajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah. Latar belakang aksi nyata melalui pendekatan inquiry apresiatif IA, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian yaitu terwujudnya peserta didik yang berintak dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, serta peduli terhadap lingkungan. Pernyataan prakasa perubahan dari visi tersebut kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi melalui prakasa perubahan diri yaitu mengambil nilai karakter bernalar kritis dan mandiri sebagai upaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Tentunya tujuan aksi nyata ini mewujudkan siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila khususnya pada dimensi mandiri dan bernalar kritis dari sub-elemen percaya diri. Ini adalah rencana perubahan sesuai alur bagja yang akan saya laksanakan. Ini adalah rencana perubahan sesuai alur bagja yang akan saya laksanakan. Ini adalah rencana B. Buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama, kalimat pemantiknya adalah 1. Bagaimana kita dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa? Yang kedua, mengapa kita perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa? Sedangkan tindakan yang saya lakukan pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun guru dari sekolah lain. Yang kedua, mencari informasi dan referensi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi serta penerapan di dalam pembelajaran. Alur yang kedua adalah ambil tindakan. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai pengalaman atau kompetensi lebih untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dapat meningkatkan minat dan semangat siswa untuk belajar? Yang kedua, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat meningkatkan minat dan semangat siswa untuk belajar? Sedangkan tindakannya pertama adalah untuk mencari guru atau rekan sejawat di sekolah maupun sekolah lain yang berkompeten dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan saling berbagi praktik baik. Yang kedua adalah melakukan survei wawancara dengan guru atau siswa terkait pengalaman dan pendapat mereka dalam pembelajaran. Alur yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan, dampak positif apa yang akan didapatkan jika program ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana suasana kelas dan lingkungan belajar yang mendukung peningkatan minat dan semangat belajar siswa? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut praktek baik ini? Sedangkan tindakan yang saya lakukan pertama adalah terciptanya suasana kelas yang menyenangkan dan berpihak pada siswa sehingga meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Yang kedua adalah menyediakan ruang dialog dengan siswa tentang harapan mereka tentang suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, praktik baik ini bisa diteruskan atau dilaksanakan di sekolah dan bisa berbagi dengan sekolah lain. Alur yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa? Yang kedua, bagaimana cara mengukur peningkatan minat dan semangat belajar siswa? Tindakan yang saya lakukan pertama adalah berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Yang kedua adalah melakukan observasi saat pembelajaran dan membuat angket untuk mengetahui peningkatan minat dan semangat belajar siswa. Alur yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang akan terlibat dalam mewujudkan hal ini dan melakukan penilaian? Bagaimana saya mengevaluasi ketercapaian rencana ini? Tindakan yang saya lakukan adalah tentunya saya sendiri, teman sejawat, sebagai observer dan siswa. Yang kedua adalah melakukan refleksi dan mencari solusi atas kendala-kendala yang dialami dan dengan berdiskusi bersama rekan sejawat, kepala sekolah, jika perlu dengan orang tua siswa. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya laksanakan. Kritik dan masukan dari rekan sejawat serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksana Harimja MPD, guru SD Negeri Sempu, Kecamatan Lipung, Kabupaten Batang, yang sekaligus juga teman sejawat dari Bapak Fahid Wahidin, yang saat ini sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Fahid Wahidin yang telah menyelesaikan aksi nyatanya dalam prakarsa perubahan diri yang telah dibuat. Saya melihat Bapak Fahid Wahidin adalah pribadi yang baik, menyenangkan, kreatif, dan juga percaya diri. Prakarsa perubahan diri yang telah dilaksanakan oleh Bapak Fahid Wahidin sangat berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Dengan penerapan dan pembiasaan tersebut, saya yakin jika dibudayakan akan membentuk pribadi siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Saya berharap kedepannya Bapak Fahid Wahidin bisa melanjutkan menggapai visinya dan sukses dalam menjalankan pendidikan calon guru penggeraknya. Semoga kita bisa terus memberikan perubahan positif di sekolah dan di dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.